wa barik alaihi. Ayo Bu ya. Bil barakah wal karamah sehatul qadir waliyullah bisa Nabi Muhammad bi'idznillah waliyullah bil barakah wal karamah sehatul qadir waliyullah isabat Nabi Muhammad bi'idznillah waliyullah bil barakah wal karamah sehatul qadir waliyullah bisa Nabi Muhammad bi'idznillah waliyullah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya kompak ya. Hidup Abang Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. La tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Wa adaniyati syaikhina al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah. Guru dan orang tua tercinta yang senantiasa semoga oleh Allah kita semua diciprati dan senantiasa dialirkan barokahnya yang mulia, dan kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wasantrian Jamiah Dzikir Manaqib, imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua senantiasa di dalam rahmat Allah, diberi selalu sehat, tambah panjang umur, ditambah-tambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah. Segala program-programnya, harapan cita-citanya senantiasa Allah sukseskan, barokahnya senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua tambah-tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, anak cucu keturunan kita dijadikan orang-orang yang dimuliakan hidupnya baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
biiznillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Untayan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan daya kekuatan kuasanya, dengan sebab barokah yang pertama, barokah doa kedua orang tua, barokah doanya guru-guru kita, ulama dan wali-walinya Allah yang selalu difatihai, wabil khusus sebab barokah karomanya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dengan syafaat Rasulullah, dengan izin dan ridha Allah, sampai detik malam Kamis istiqomah ini kita semua masih digerakkan oleh Allah untuk duduk bersimpu di tempat yang penuh rahmat dan keberkahan saat ini. Alhamdulillah, walaupun dari sore hujan mayor terus, betul banget, tapi alhamdulillah ba'da isya hujannya berhenti, dan alhamdulillah jamaah pun banyak yang hadir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga tidak Allah datangkan kita dan kumpulkan kita di tempat ini kecuali sama-sama menjemput tambah rahmat, tambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan juga yang saya hormati, yang Allah muliakan, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus aparatur pemerintah desa Telaga Jaya, Pakis Jaya, Karawang, Bapak Caca. Semoga ulama-ulamanya Allah, para aparatur pemerintah dari mulai desa, kecamatan, kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia senantiasa di dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan baru saja kita dengar, barusan terjadi gempa, ya, terjadi gempa di wilayah Pangkalan Loji yang terkena dampak perbatasan antara Karawang Bekasi di kedalaman 10 km. Tapi kita nggak merasakan, sebagian ada jamaah yang merasakan. Dan banyak rumah-rumah yang roboh juga. Mungkin besok baru kita tahu jelas beritanya di media, ataupun di media televisi maupun di medsos. Kita doakan saudara kita yang terkena bencana, semoga semuanya diselamatkan oleh Allah, dari mulai harta, jiwa, ya, dan semoga bencana Allah berikan kita semua keselamatan dari segala bencana dan musibah. Dari bencana gempa bumi, angin topan, gunung meletus, dari tsunami, dari penyakit taun, wabil khusus penyakit corona yang kemarin kita semua dihantui selama kurang lebih 44 tahun. Nauzubillah min zalik. Betul apa enggak? Tapi apalah daya kalau Allah sudah memberikan kehendak. Betul apa enggak? Makanya corona berlalu, covid berlalu, kita saat ini bersyukur kepada Allah, sehingga sampai detik malam hari ini kita masih merasakan kembali bagaimana indahnya di dalam syukur berjamaah seperti ini, di dalam zikir dan doa kepada Allah, memakmurkan senantiasa agama Islam yang kita cintai, bersolawat berjamaah, istighfar berjamaah, sholat kembali berjamaah, jumatan kembali berjamaah. 4 tahun di musim covid kita sulit untuk berjamaah seperti ini, betul enggak? Di jembatan Batu Jaya saja laki sama bini naik motor berdua nyampe jembatan dipisahin sama polisi. Apa maksudnya? Padahal di kasur mabuar. Betul banget. Sampai seperti itu kita mengalami kisah kejadian, dan itu cukup sebagai kajian dan perenungan bahwasanya kita manusia hanyalah boneka-bonekanya Allah. Betul? Kalau kita mengandalkan akal, kadang akal merasa diri paling diri. Betul apa enggak? Kalau kita sedikit diberi kepintaran merasa diri paling pintar, sedikit diberi kelebihan merasa diri paling punya kelebihan, sedikit diberi kekayaan merasa diri paling punya kekayaan, sedikit dipercayakan pangkat jabatan merasa diri paling punya pangkat dan jabatan. Tapi ketika bencana, musibah, masalah Allah turunkan ke bumi, kita manusia semuanya la haula wala quwata illa billah. Betul apa enggak?
Seperti gempa terjadi tadi sore, apakah kita punya daya dan upaya andaikan itu terjadi di sini? Andaikan itu terjadi di sini, betul betul. Kita tidak punya daya dan kekuatan, mau lari kemana? Betul betul. Ketika bumi bergoyang, digoyangkan oleh alam, oleh perkembangan alam. Kalau katanya orang tua dulu, bumi ini sudah tua. Kalau katanya santri Fatailah Al-Baghdadi setiap pada ajan, ini zaman sudah akhir, jagalah iman, jangan tergelincir lewat manaqib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyaklah zikir. Betul banget. Karena zaman memang sudah akhir. Betul? Di istana negara kemarin para petinggi dan para pejabat bersukaria, joget-joget merayakan hari kemerdekaan RI. Tapi tidak sedikit di bawah sana banyak rakyat jelata yang masih hidup di dalam kekurangan, kemiskinan dan kelaparan. Betul? Itulah kehidupan. Satu sisi seorang ulama berjuang gigih dengan harus menahan pedih dan perih untuk membangun, untuk senantiasa menciptakan kemakmuran dan penghidupan di dalam agama. Satu sisi orang yang ditakdirkan memiliki kelebihan, mereka tidur pulas di atas kasur empuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul betul. Itulah kehidupan. Kita tidak perlu iri dengan takdir hidup orang lain. Yang harus kita lakukan saat ini, andai kita seorang yang ditakdirkan melarat, andai kita yang ditakdirkan seorang yang miskin, doakan saat ini anak-anak cucu kita. Betul? Karena kita sedang diberi kesempatan untuk menebus kepada Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan menebus kepada Allah. Kemis ketemu kemis, dzikir, doa. Maka jangan kau lupakan, ada anakmu menanti doamu wahai orang tua. Ada cucu keturunanmu yang menanti doa-doamu wahai orang tua, yang diberikan kesempatan malam hari ini berdoa kepada Allah. Karena belum tentu takdir istiqomah ini itu diperuntukkan untuk anak cucu keturunan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Seperti halnya malam hari ini kita tidak hanya istiqomah zikir manaqib setiap malam Kamis, dan alhamdulillah malam Kamis ini bertepatan dengan malam Kamis Kliwon. Karena bertepatan dengan Rabu Wekasan. Rabu Wekasan itu adalah hari meninggalnya almarhum ayahanda tercinta, yaitu abah saya. Saya pun lupa. Saya ditelepon sama adik, hari ini kan Rabu Wekasan. Oh iya, kenapa? Kan bertepatan Rabu Wekasan meninggalnya bapak. Oh iya, saya juga lupa. Yang saya ingat Kliwonan aja. Akhirnya beliau datang, ya bawa masakan ayam, langsung ya udah sini aja, nyampurin aja barang-barang di sini. Kalau kakak saya di Mekah kerjanya, Tewati itu. Adik saya Yusuf Bontot di Jakarta di Hotel Nestar. Satu ini adiknya Haji Ishak, adik saya Maryam. Jadi punya saudara 5 saya. Kalau yang pertama Nadi Ahmad Supriyadi, lulus STM tabrakan motor, meninggal tahun 95. Nah, lulus STM pas daftar kuliah meninggal dunia di kecelakaan motor di Rengas Dengklok di Katalaya. Waktu itu masih belum ada listrik, lagi ngawinin bibi di Tambak Sumur, tahu-tahu ada motor diarak, gak taunya itu motor kakak saya. Nah, anak lelaki yang paling gede kedua saya. Nah, makanya kan cukup itu semua pembelajaran. Saya sebagai adiknya masih diberi kesempatan sehat panjang umur oleh Allah. Kok mau kakak saya Pak? Betul banget. Usia 19 tahun, gimana seorang ibu ya menjeritnya? Betul banget.
Makanya itu cukup kajian buat saya. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini, malam Rabu Ukasan, hari meninggalnya almarhum ayahanda tercinta, saya minta doanya yang tulus dari jamaah semuanya. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Juga kita bertepatan tanggal 20 Agustus. Di beberapa hari yang lalu kita memperingati HUT RI yang keberapa? Yang ke-80 tahun. 80 tahun silam kita merdeka. Ini ditonton di YouTube, ditonton di TikTok. Kita orang Kerawang, walaupun orang pesisir Kerawang. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaan diproklamirkan oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelumnya tanggal 16 Agustus itu para pemuda Rengas Dengklok Kerawang menculik Bung Karno karena Bung Karno tidak buru-buru memproklamirkan kemerdekaan dan agar tentara Jepang cepat-cepat keluar dari Indonesia. Ada pemuda yang luar biasa orang Kerawang. Kalau bukan luar biasa, kira-kira bisa nggak nyulik presiden? Nggak bakal bisa. Makanya kemarin 17 Agustus saya ajak Nyimas ke rumah tempat di mana Bung Karno diungsikan, diculik ke Rengas Dengklok, dibojong. Disitulah teks proklamasi konsepnya dibuat sebelum tanggal 17 diproklamirkan bahwasanya Indonesia telah merdeka. Tepuk tangan jamaah. Kita jangan lupakan sejarah. Betul-betul. Kenapa harus lewat Kerawang dulu? Allah tuh melihat, ya, ketika Nyi Subang larang nyantri di Sekuratul Ain Pulau Bata atau Syekh Hasanuddin, beliau dari Campa datang ke Jawa berlabuh di Kerawang untuk mensiarkan agama Islam. Dia punya murid namanya Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang ini kalau ngaji qorinya enaknya luar biasa, sehingga sampai terdengar lantunan suara yang berpunya oleh seorang raja, sang Maharaja Cipta, yaitu Prabu Siliwangi. Sehingga dipersunting Nyi Subang Larang ini oleh Prabu Siliwangi memiliki anak Walang Sungsang, Kian Santang, dan Rara Santang. Suatu ketika Walang Sungsang bermimpi ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW agar belajar agama Islam. Keluarlah dia dari kerajaannya. Kemudian Rara Santang dimimpikan juga keluarlah dari kerajaannya mengejar abangnya Walang Sungsang, Rara Santang. Satu sisi di Mesir, Raja Mesir ini ditinggal meninggal oleh istri yang sangat dicintainya. Bahkan selama 40 hari 40 malam dia tidak mau keluar kamar, berzikir memohon kepada Allah agar dia bisa menemukan kembali sosok seperti figur istri yang telah wafat meninggalkan dirinya. Lalu mendapatkanlah dia wangsit jawaban atau ilham, pergilah kamu bertawaf di Ka'bah, kamu akan bertemu dengan sosok figur yang serupa dengan istri mendiang almarhumah istrimu tercinta. Lalu Raja Mesir ikut tawaf, ketika berputar-putar tawaf di Ka'bah bertemu beliau dengan sosok yang wajahnya begitu mirip dengan mendiang almarhumah suaminya. Lantas dinikahilah Nyai Rara Santang, kemudian punya anak yaitu Syekh Sarif Nurullah atau Syekh Datul Kahfi Cirebon, Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Lanjut. Sunan Gunung Jati Cirebon punya anak Syekh Maulana Hasanuddin yang menjadikan Kesultanan Banten. Betul apa enggak? Makanya kenapa disebut Kerawang ini tua? Kerawang ini memang tua. Abad ketiga saja sudah ada di Kerawang, di daerah kita, Desa Telaga Jaya,
atau Pakis Jaya atau Batu Jaya sudah ada yang namanya peradaban keagamaan yang begitu masyhur, makmur dan besar bersama Kerajaan Tarumanegara. Buktinya situsnya adalah Candi Jiwa. Betul nggak? Ada Candi Jiwa ini abad ketiga, berarti tahun masih 300. Sekarang 2025, berapa tahun yang lalu? 1700 apa? 1700 tahun yang lalu. Sekarang 2020, 1700 tahun yang lalu. Lalu kemana menghilangnya? Tinggal situsnya. Disinilah kita merenung bahwa Allah ini kuasa menjaga, meraksa semua peninggalan para leluhur kita itu dengan aman dan selamat, sehingga sekarang bisa tumbuh lagi ke permukaan. Disinilah tanda-tandanya adanya kuasa Allah yang tenggelam ribuan tahun saja bisa diangkat oleh Allah. Apalagi mengangkat kamu yang saat ini, andaikan yang sedang ditenggelamkan oleh ekonominya yang sulit, ada yang sedang tenggelam oleh masalah yang sedang dihadapi, mudah bagi Allah. Betul? Ada yang hidup di dalam kehinaan, mudah bagi Allah. Sejarah yang tenggelam ribuan tahun saja bisa Allah angkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemerdekaan dideklarasikan sebelum 17 Agustus, 16 Agustus di Rengas Dengklok. Wujud syukurnya Allah adakan di situ setiap malam minggu jamaah zikir manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang dipimpin langsung oleh Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah, sehingga seluruh calon presiden datang ke Dengklok. Betul? Kalau cuma sekedar tunggu kebulatan tekad, presiden belum tentu mau datang, apalagi yang baru mau nyalon. Benar-benar. Tapi kalau Allah datangkan ribuan umat beribadah, zikir kepada Allah di Rengas Dengklok, kira-kira pejabat tinggi datang apa enggak? Konglomerat turun apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan yang dari dalam Pulau Jawa, dari luar Jawa sampai ke Al-Baghdadi. Untuk apa? Itulah di situ tanda-tanda kuasa Allah. Allah sendiri yang menjaga, meraksa zaman, sekalipun zaman tambah modern, teknologi semakin maju, betapa sulit kita untuk menghidupkan zaman ini, tapi Allah dengan kuasanya tetap memelihara zaman ini. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Percaya adanya kuasa Allah? Percaya adanya kuasa Allah? Kalau ingin kita bertambah yakin, perbanyak zikir kepada Allah. Merasalah bahwa hidup ini adalah kerja perbuatan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Tidak akan terjadi. Takdir baik kuasa Allah, takdir buruk kuasa Allah, takdir diuji sakit kuasa Allah, Allah berikan kesembuhan kuasa Allah, takdir ditakdirkan hidup susah kuasa Allah, takdir diberikan kekayaan kuasa Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manaqib. Jadi kalau hidup dilarikan kepada Allah, gak akan ada yang namanya iri hati. Betul? Tidak akan iri kita dengan kehidupan orang lain. Kenapa sih Fulan? Saya zikir majikir doa doa. Kenapa gua susah melulu ya? Ayah begitu. Belah mana jelema? Ngapa sih Fulan kagak pernah sholatnya, kagak pernah gua lihat ibadahnya, amal zikir nggak benci. Ngapa dia malah lebih kaya sama gua? Betul enggak? Jangan iri kepada kehidupan orang lain. Bisa jadi hasil pedih dan perih saat ini adalah penebusan untuk kebahagiaan suatu hari nanti. Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib.
Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Kadang kita hidup ini yang dipikirin kehidupan orang lain, bukan diri sendiri. Betul apa enggak? Coba kita larikan kepada Allah, zikir terus, istiqomah. Toh Allah sendiri yang janji, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku akan aku kabulkan doamu. Allah yang janji. Betul? Tugas kiai, tugas ustaz menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Kalau kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pasti setiap yang bernyawa itu akan mati. Apakah kita harus bedakan ayat ketika Allah berkata akan mengabulkan doa dengan ayat ketika Allah berkata bahwasanya semua manusia apapun yang hidup di dunia asal dari Allah akan kembali kepada Allah, dua-duanya sama-sama kuasa Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua yakin bakal mati? Yakin bakal mati? Apa ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus semua yakin doanya akan dikabulkan? Harusnya, karena sama-sama Al-Quran yang bicara. Jangan kita sama mati yakin bakal mati, sama doa mah kita ragu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo begitu. Ruangnya ngapain? Dah capek-capek gua. Betul kan? Wantuk badannya ntar gua dimanfaatin ustaz doang kalau buat kepentingan dia. Hukum, betul banget. Ustaz juga kalau nggak ditakdirkan jadi ustaz nggak kuat. Jangan dikira setiap tahun nggak ribuan santri keluaran pondok pesantren semua pada pengen jadi kiai semua pengen jadi ustaz semua pengen jadi ustazah semua. Tapi takdir bagian berbeda-beda dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Itu sama dengan jamaah manakib. Kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, orang Pulau Gelatik gak mau datang ke Kali Asin. Coba rombongan Dora, hujan emak-emak luar biasa, tepuk tangan buat jamaah dari Pulau Gelatik. Betul banget. Entah apa yang mereka pikirkan. Kalau yang tidak ditakdirkan datang ke sini mah mikir 1000 kali. Hujan ngajar baik, apa yang gua ngerengkol enak gua. Allahumma sholli ala Muhammad. RT Caca aja kalau nggak malu sama saya nggak mau datang dia. Betul enggak? Walaupun dia dekat. Betul enggak? Waduh keliwonan nih kalau gua nggak datang nggak ada yang pidato. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Tapi makna dari Pulau Gelatik lillah bila rasul datang yang mendatangkan Allah. Betul? Ngeluarin biayanya adalah Allah. Mereka yang betul-betul berkorban untuk jihad di jalan Allah, itu betul-betul bersama daya kekuatan Allah. Pengajian malam ini tidak akan terjadi kalau bukan semuanya ini mutlak daya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Bayangkan. Betul? Kali Asin ini daerah sepi, terpencil, tapi jangan sampai kalah pengajian dengan hiburan. Betul? Betul? Jangan sampai kalah malu kita kepada Allah sebagai orang Islam. Betul? Ketika besok di alam kubur ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, man imamuka, siapa imam kamu, man kiblatuka, di mana kiblat kamu. Betul? Kita malu kepada Allah, bingung 1000 bingung jawabnya. Betul? Itu akan terjadi kepada kita, wahai jamaah manakib, saudaraku, orang-orang yang aku cintai, itu akan terjadi. Saya dari 2003 memikir satu persatu orang-orang yang saya cintai pun meninggalkan saya. Ada yang meninggal dunia, beneran meninggal dunia. Ada yang tidak tahu alasannya kenapa dia meninggalkan. Betul? Tapi perlahan dan pasti, semua pasti mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua pasti, tinggal pilih.
Betul apa enggak? Hidup melarat tapi di akhirat senang. Betul? Di dunia senang, di akhirat senang. Pilih yang mana? Di dunia senang, di akhirat kuncinya istiqomah. Betul? Lewat zikir manaqib berjamaah begini, nyantol dengan kiainya, nyantol guru dengan guru-gurunya, nyantol dengan wali-walinya Allah, nyantol dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, nyantol dengan Rasulullah. Ibarat gerbong kereta, kalau kereta ini menuju Jakarta, walaupun kita gerbong paling belakang, cukup nyantol, biarpun isinya kebo ataupun sapi, kira-kira nyampe Jakarta apa tidak? Kira-kira nyampe Jakarta apa tidak? Kalau guru-gurunya tujuannya kepada Allah, kira-kira kita sampai kepada Allah apa tidak? Walaupun umpama kamu seorang bajingan, walaupun seumpama kamu seorang penjudi, walaupun seumpama kamu seorang pelacur sekalipun, nyantol dengan orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah selamat bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Hidup jamaah manaqib. Betul apa enggak? Ayo ikut Haji Wawan. Haji Wawan mau kemana? Ngaji Ka'bah. Betul enggak? Istiqomah zikir. Nenek, gua ikut Wan, gua di belakang. Cuman Wan, gua mah patungannya goceng. Ya udah enggak apa-apa, Pak. Betul apa enggak? Naik aja. Nyampe apa enggak tuh Mama? Nyampe. Betul apa enggak? Kalau kagak ngaji amanan kebayang terus. Betul apa enggak? Rembulan bersinar lagi. Betul enggak? Mendung pun tiada lagi. Betul enggak? Hati yang seakan mati kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Alhamdulillah. Kiai itu seperti rembulan. Bulan itu setiap malam setia terang, di seputarnya itu gelap. Apakah rembulan usul kepada Allah, ya Rob? Enak bener tuh manusia di bawah, ada yang lagi pacaran di kuburan. Kata kekasihnya ngomong begitu indahnya rembulan sehingga dikiaskan menjadi syair-syair lagu pujian. Betul enggak? Katanya rembulan enak aja loh, gua yang pusing. Asal datang maghrib ya lewati sampendong sedikit-sedikit rembulan. Betul enggak? Alhamdulillah, rembulan gak iri kepada kita. Kita manusia yang dengan segala kesempurnaan Allah ciptakan harusnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersyukur. Raga lah sampurna, sukma lah sampurna, balung sumsum beti daging lipat ati pangasuh besuham peruja jantung kulit bulu kuku huntuk lah sampurna. Ayo coba sepanjang hidup di dunia saya mau tanya, ada berapa jumlah gigi? Pernah gak hitung jumlah gigi? Ayo, betul enggak? Yang dihitung beras kagak ada di gentong. Betul enggak? Hari ini lakinya penghasilan yang kurang, usul mulu. Betul enggak? Enggak pernah kita hitung begitu sempurnanya Allah menciptakan kita. Bikin kuping begitu indahnya itu kuping. Gak cuma bisa ngedengar, coba kalau kuping panjangnya ke atas gitu runcing, lah udah kayak kuping jin. Betul enggak? Kuping manusia dibentuk, dibagus-bagus, ada yang hidungnya bangir, ada yang hidungnya pesek. Betul enggak? Ada yang kulitnya bule, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Betul enggak? Semua di dalam kesempurnaan yang Allah ciptakan. Alhamdulillah, tinggal kita bersyukur kepada Allah. Maka dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, mari kita syukuri kemerdekaan ini. Betul enggak?
karena tidak mudah orang tua dulu memerdekakan bangsa ini, tidak mudah mereka berjuang melawan penjajah. 350 tahun mereka harus melawan penjajah demi kemerdekaan kita di dalam berbangsa, bernegara dan beragama. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Jamaah Manaqib. Masih semangat? Masih semangat? Sekarang zaman sudah modern, teknologi sudah maju, betul? Bahkan pengajian di sini setiap Kamis saya posting di YouTube. Kenapa? Agar anak-anak kita punya sejarah. Orang tuanya belum tentu mikirin sedalam itu untuk anak-anaknya. Betul apa? Ketika anak-anak kita sudah dewasa, sudah tua, dia akan ketika rindu tiba, dia akan melihat video-video waktu kecilnya, dan itu akan menjadi motivasi penyemangat hidupnya untuk menatap masa depan yang lebih baik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Toh hidup ini cuma cerita, dan yang akan kita tinggalkan hanya cerita dan kenangannya saja. Rumah akan kita tinggalkan, betul? Mobil akan kita tinggalkan. Istri dengan suami kuburannya akan terpisah. Betul banget. Suami, istri, anak dengan cucunya pun kuburan kita akan terpisah. Yang akan tersisa ketika kita sudah kembali ke hadiratnya Allah hanyalah tinggal kenangan dan cerita yang semoga penuh dengan kebaikan-kebaikan yang memberi manfaat bagi semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau dulu kita pada senang nonton film layar tancap, betul? Begitu Barry Prima datang pada sorak, betul enggak? Kenapa sekarang layar tancap kurang begitu laku? Kenapa? Karena zamannya sudah semakin maju. Yang harus kita lakukan sekarang, kita bikin film dan sinetron yang bagus-bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti tadi anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Harus bangga. Betul banget? Harus bangga. Kita kenalkan mereka dengan kecintaan kepada bangsa, negara dan agama dari sejak dini. Agar apa? Agar tidak egois di dalam pola pikirnya. Betul banget? Orang sekarang kadang hidup nafsi-nafsi, ego yang ditinggikan, merasa tidak perlu orang lain. Betul? Betul apa enggak? Padahal kita hidup butuh orang lain. Betul apa enggak? Kita hidup sebab adanya orang tuh. Kita diamanahkan anak untuk kita bimbing. Betul apa enggak? Untuk kita memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka semua. Betul. Semoga jamaah manaqib semuanya diberi tambah kuat di dalam istiqomah. Amin Allahumma. Kalau cuma hujan kita bukan turunan garam. Betul betul. Kalau turunan garam boleh mau ngaji takut hujan, takut meleleh. Benar benar. Kalau saya tadi adik saya datang, ntar ada orang apa enggak? Lalu maka gak pernah ngaji. Betul enggak? Makanya baru tahu punya kakak sudah jadi kiai. Betul benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak saya bilang, tetap banyak kalau di sini. Ini segini sekarang udah ada saungnya. Dulu masih dari balai juga tetap rame. Alhamdulillah. Karena tempat ini penuh dengan barokah. Adik saya bilang, saya bawa chicken 25. Apa ada yang makan ntar? Gitu kata adik saya tadi. Enak aja loh. Benar-benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau di Al-Bang tadi kalau malam minggu, ya nyanyi, betul. Ceramah tiap malam minggu yang tadinya kita nggak dikenal oleh orang se-Indonesia. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Saya syukuri ya Allah, alhamdulillah. Ya dengan anugerah Allah, Allah berikan takdir yang baik. Betul banget. Jangan cuma kita ngukur kapan gua jadi kiai, cepat-cepat kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Doain jamaah, insyaallah nanti bulan Ramadan ada yang mau berangkatin saya umroh juga nih dari Indramayu. Ya, Bu Haji Sarzila. Ya beliau
pengen dibimbing, pengen dituntun, ya sudah. Sekaligus saya juga bawa rombongan juga. Kemarin teteh saya sudah, alhamdulillah, ya mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan semuanya oleh Allah, rezekinya oleh Allah. Kalau sudah waktunya, betul. Kakak saya WA ke saya, pergi ke Saudi, nyampe di sana terbengkalai di PT 2 bulan. Gimana ini gua pulang kagak bisa, di sini terbengkalai. Udah ini amalin ini. Makmum doa Kiai Subhan Barokah Karma Syabdul Qadir Jilani sahabat Rasulullah, izin ridha Allah. Ya Allah, apa yang kamu pinta-pinta sudah. Wirid sudah Fatihah, yang banyak Fatihah. Alhamdulillah, sekalinya dapat majikan langsung kemarin itu langsung dikasih bonus umroh. Alhamdulillah, bangga saya sebagai adik. Begitu nyampe di sana Abi doain, ya sudah salah saja kepada Rasulullah. Walaupun saya di Kali Asin, tiap waktu ruh saya disambungkan dengan ruhnya Syabdul Qadir, disambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Dengan izin dan doa, saya sholat makmum Kiai, makmum Syabdul Qadir, makmum Rasulullah. Itu sholat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau kiai-kiai udah jangan dibahas, betul enggak? Abah Junaidi tiap tahun mau ke Mekah bisa, tapi tugasnya umat yang dititipkan oleh Rasulullah, apakah beda Allah yang di Mekah dengan Allah yang di Kali Asin? Sama-sama Allah, betul enggak? Sama-sama Allah, kuasanya tidak berubah. Allah zaman Nabi Adam, Allah akhir zaman sekarang, sama-sama kuasa Allah tidak berbeda. Ada yang bilang, oh kalau pengen mustajab doanya di depan Ka'bah, betul enggak? Saya bilang, emang Allah yang di Mekah beda dengan Allah yang di Kali Asin? Allahumma sholli ala Muhammad. Betul enggak? Justru Allah mengajarkan kita, Rasul mengajarkan kita, jadilah qalbun mu'min baitullah, imankan hatimu agar hatimu merasa bersama Allah. Betul enggak? Imankan hatimu agar tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Betul apa enggak? Kadang kita kalau doa begini, ayo begitu, Allah di kiblat dulu, oh, ya Allah, usap jauh-jauhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tauhid itu doanya, udah karena yang dirasakan dekat dengan Allah, rasanya itu melebur di dalam kebesaran Allah. Itu kalau orang tauhid itu. Ya kalau orang doanya ke kiblat itu sunahnya. Betul apa enggak? Allah menutupi meliputi kita, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Orang muara pecah datang ke sini, ya, bikin masak cumi dari sono, semua digerakkan oleh Allah. Masak bentar Kiai, kliwona. Betul enggak? Apa saya WA dulu, masak ya Bu, sumbang ya, apa masakin dong, tolong Bu. Betul enggak? Enggak, digerakkan oleh Allah. Masak jauh-jauh dia berangkat. Betul enggak? Itu ada yang ngebisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi walaupun gak ke Mekah kemarin, anaknya Mbak Ike tuh, Ike ya, ngirimin jubah, bagus banget jubahnya, sorban berbiji itu 4 biji, belum yang lain-lain. Saya mau pakainya, sayang bener nih jubahnya, kebagusan. Terima kasih Mbak Ike ya. Ya, beliau itu sahabat santri saya dulu tahun 2000, zaman di Al-Baghdadi. Kita doakan semoga sehat panjang umur di sana ya, digampangkan selalu rezekinya oleh Allah. Semua orang-orang baik ya, yang nyumbang termasuk jamaah dari Cikande ya, yang bantu masak malam kemis kliwon, saya selalu bilang ayo jangan sayang rezeki. Betul, kalau abah yang nganggur saja diberi kemampuan oleh Allah senang bersedekah, masa kamu yang usaha gak diberi cinta dengan bersedekah? Betul banget. Kalau saya yang nganggur saja diberi hidayah oleh Allah, pikirkan agama, pikirkan santri, pikirkan sedekah. Lalu saya dari mana ya Rob? Kamu jangan mikirin, semua aku yang menjamin. Alhamdulillah. Jadi jamaah pun seperti itu. Kadang kita kan, kekayaan kita ini nggak sadar bahwasanya 2,5% harus dikeluarkan zakat. Zakat itu wajib, ada di dalam rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua zakat, yang ketiga, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga yang keempat
Puasa yang kelima baru naik haji apabila diberi kemampuan oleh Allah. Kata si Nyimas Melati kan begitu. Betul enggak? Kita zakat 2,5% gak kita keluarkan, ayo tiap malam Kemis. Betul enggak? Kita berangkatkan diri kita ke tempat zikir, kita berangkatkan diri kita ke tempat ibadah, biar beban-beban dan unek-unek di dalam hati kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang kalau kurang-kurangnya dekat sama Allah mumet. Betul enggak? Allah takdirkan tuh grup-grup emok minjem-minjemin, yang dicari siapa? Pasukan orang susah. Betul enggak? Gak bakalan grup emok nawarinnya sama orang kaya. Betul enggak? Pasukan susah, udah susah didatangi pasukan begitu, ya tambah susah. Kalau kurang-kurangnya kita mendekat dengan Allah, udah tahu orang nganggur tawarin utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi waktunya mah kebayar ye. Alhamdulillah. Orang yang punya emok biar pada kebayar. Kalau lunas mah gak bakalan lunas. Target nambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting mah kebayar. Kalau masih ada yang nawarin ambil, berarti Allah masih percaya. Tuh, kata Muhammad apa katanya? Alhamdulillah. Itu semua yang mengadakan Allah. Yang mengadakan Allah kalau dilarikan ke Allah, coba doa ya Rob, besok ini saya mau tutup biar bisa naik banding, nambah banyak lagi pinjamannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rob, saya besok biar menang di arisan panen, doa kepada Allah. Betul enggak? Makanya jamaah manake baru tambah semangat. Enak ada majelis zikir. Coba kalau wiridan sendiri kira-kira di rumah sanggup apa tidak? Gak akan sanggup. Berat. Istiqomah itu bahasanya simpel. Maka katanya Nabi al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Jadi kalau jamaah Jaro Wali Songo belum ada apa-apanya dengan datang ke tempat istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena di sini tempat tiap malam Kemis Wali Songo dipatihai. Betul? Semua para wali sedunia dipatihai, wabil khusus Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di malam haulnya almarhum ayahanda tercinta, saya ingin membagikan Al-Quran dan Yasin ini buat santri-santri ya. Santri-santri ke depan satu-satu ya. Yang Al-Quran dulu kita sambil baca bil barokah aja ya. Satu-satu.